Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Di balik gemuruh dunia yang tampak kacau, ada kesadaran yang mendalam di kalangan pejabat tinggi bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Para pemimpin pemerintahan sudah merasakan getaran perubahan, bahwa waktu untuk persiapan semakin terbatas. Mungkin hanya beberapa tahun lagi sebelum seluruh tatanan masyarakat dipaksa beradaptasi dengan kenyataan yang baru. Inilah latar belakang dari segala persiapan besar-besaran yang tengah berlangsung sebagai respon atas rangkaian peristiwa yang telah mengguncang dunia. Awal kegemparan global, pandemi, perang dan krisis beruntun. Pada akhir tahun 2019, dunia diserang oleh sebuah penyakit menular yang tiba-tiba muncul dan merubah kehidupan banyak bangsa. Pandemi tersebut bukan hanya mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi, tetapi juga menjadi titik tolak dari serangkaian krisis global. Tak lama setelahnya, konflik bersenjata meletus di berbagai belahan dunia, cuaca menjadi tidak menentu, dan perekonomian global mengalami kemerosotan tajam. Peristiwa-peristiwa ini, meski tampak berdiri sendiri, kemudian terungkap sebagai bagian dari suatu rangkaian yang tampak seolah telah dirancang untuk mengacaukan keseimbangan dunia. Pengakuan mengejutkan, UFO dan teknologi canggih di mata dunia. Di tengah kekacauan tersebut, terdapat momen yang benar-benar mengejutkan. Pada tahun 2019, pemerintah Amerika Serikat yang selama puluhan tahun secara konsisten membantah keberadaan UFO, tiba-tiba mengadakan konferensi pers perdana untuk mengonfirmasi 3 rekaman video yang diambil oleh pilot angkatan laut. Video-video tersebut menampilkan fenomena udara tak dikenal, UFO, UAP, yang tidak bisa lagi diabaikan. Dalam laporan UAP tahun 2021, AS bahkan secara terang-terangan mengakui keberadaan sejumlah kecil UAP yang memperlihatkan teknologi sangat canggih. Fakta bahwa sejak era 1940-an, UFO kerap muncul, bahkan pernah terbang di atas gedung Capitol, semakin menimbulkan pertanyaan, mengapa baru sekarang pengakuan resmi dikeluarkan? Mantan pejabat CIA, John Ramirez, dalam siaran langsungnya pada 21 Desember 2022, menyatakan bahwa informasi dari sumber-sumber yang tidak dapat diungkapkan secara detail menyebutkan akan ada peristiwa besar pada tahun 2027, sebuah ramalan yang membuat bayangan tentang masa depan semakin misterius. Bencana dan persiapan rahasia, konglomerat, bunker bawah tanah dan rencana kolonisasi. Seiring meningkatnya kekhawatiran global, muncul pula langkah-langkah persiapan rahasia yang dilakukan oleh para konglomerat dan miliarder. Di balik gedung-gedung pencakar langit dan proyek teknologi mutakhir, banyak di antara mereka telah mulai membangun bunker bawah tanah yang megah. Salah satu rencana yang paling mencuri perhatian adalah proyek kolonisasi Mars serta pembangunan fasilitas bawah tanah yang digagas oleh Elon Musk beberapa tahun terakhir. Pertanyaan pun muncul, apakah para elit tersebut memiliki pengetahuan rahasia yang tidak boleh diketahui publik? Adanya langkah-langkah drastis ini menambah lapisan misteri dalam gambaran besar pergolakan global yang sedang berlangsung. Menengok ke masa lalu, kitab Waspi dan ramalan yang mendahului zaman. Lebih dari 1 abad yang lalu, muncul sebuah karya yang kini kembali menarik perhatian sebagai sumber ramalan dan pengetahuan mistis, yakni Waspi, A New Bible. Buku ini, yang terbit sekitar 140 tahun yang lalu, diklaim ditulis oleh John Newbold melalui proses penulisan otomatis yang melibatkan sosok suci yang mengendalikan kedua tangannya. Newbold, yang sejak kecil dikenal memiliki bakat clairvoyance dan kemampuan ingatan fotografik, eidetic, awalnya menjalani kehidupan sebagai dokter gigi. Namun tekanan dan rahasia kemampuan luar biasanya mengantarkannya ke dunia peramalan.
Di dalam Waspi, terdapat ramalan-ramalan yang tidak hanya menggambarkan peristiwa sejarah seperti kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, gempa besar 11 Maret di Tohoku, hingga pandemi COVID-19, melainkan juga prediksi mengenai kemajuan teknologi dan perubahan besar yang menyentuh aspek spiritual umat manusia. Penciptaan alam semesta dari keheningan menuju 3 dunia. Salah satu bagian yang paling memukau dalam Waspi adalah penjelasan mengenai penciptaan alam semesta. Dimulai dari kekosongan abadi yang sunyi tanpa bintang atau cahaya, muncullah entitas maha tinggi yang disebut Yahweh, sumber segala sesuatu. Dengan membangkitkan energi purba etea dan menciptakan pusaran pertama, Yahweh mengubah kekosongan menjadi sinar pertama yang menembus kegelapan. Debu angkasa berkumpul dan akhirnya membentuk bintang, planet, dan bumi. Menurut Waspi, alam semesta tersusun atas 3 dunia yang berbeda. Dunia fisik, di mana manusia hidup, terdiri atas bumi, tata surya, dan alam semesta yang tampak. Dunia atmosferik, alam roh sebagai tempat peralihan, tempat jiwa menunggu reinkarnasi atau melangkah ke dunia yang lebih tinggi. Dunia ether, alam murni energi dan cahaya yang dihuni oleh malaikat dan entitas suci. Penjelasan ini, yang dulu terdengar mistis, kini memiliki kesamaan dengan penemuan ilmiah modern seperti teori transformasi energi dan pandangan tentang struktur spiral galaksi. Perjalanan rohani dan hubungan antara malaikat dan manusia. Waspi tidak berhenti pada penjelasan alam semesta. Ia juga menyuguhkan kisah mendalam tentang hubungan antara malaikat dan manusia purba. Menurut naskah tersebut, pada awal keberadaan manusia, terciptalah ras pertama yang disebut Asu, makhluk yang hampir menyerupai hewan, tanpa kesadaran spiritual yang memadai. Untuk mengatasi kekurangan ini, Yahweh mengutus malaikat turun ke bumi untuk melakukan persilangan dengan Asu, menghasilkan generasi baru yang dinamai Aihin. Aihin, dengan kesadaran spiritual yang tumbuh, mampu berkomunikasi dengan entitas ilahi dan memimpin peradaban menuju kemajuan. Namun kedamaian ini tidak bertahan lama. Ketika bimbingan malaikat mulai menghilang, keinginan duniawi dan ambisi menguasai mulai merusak keharmonisan yang telah tercipta. Hubungan antara Aihin dengan Asu akhirnya melahirkan generasi baru seperti Druk, Yak, dan Yuhan, yang masing-masing membawa ciri khas kejam, kebrutalan, dan ambisi yang menggerogoti dasar spiritual manusia. Konflik antara generasi tersebut menimbulkan perang pertama yang menghancurkan peradaban purba, sekaligus menandai awal dari keruntuhan moral dan spiritual. Kehancuran dan kembalinya harapan dari Bahtera Nuh hingga kebangkitan peradaban baru. Dengan kepergian para malaikat, bumi seolah kehilangan perlindungan spiritual yang membuatnya rentan terhadap bencana. Langit menjadi gelap, matahari terhalang, dan bumi dihantam bencana dahsyat seperti kekeringan, retakan tanah, dan kegagalan panen. Dalam kekacauan itu, umat manusia pun jatuh ke dalam konflik, kelaparan, dan kekerasan. Namun di tengah kegelapan, muncul secercah harapan. Sebelum kepergian malaikat, Setantes, salah satu entitas ilahi, telah memberikan peringatan kepada Aihin untuk menimbun persediaan makanan dan mencari tempat perlindungan. Pesan ini kemudian terwujud dalam kisah Bahtera yang bukan hanya satu, melainkan ratusan kapal yang dirancang untuk menyelamatkan benih umat manusia dari kehancuran total. Dalam narasi Waspi, Bahtera ini bukan hanya simbol penyelamatan, melainkan juga titik awal lahirnya peradaban baru, yang kemudian berkembang di wilayah seperti India, Mesir, Asia Timur, bahkan di daratan baru yang disebut Gautama, yang diyakini sebagai asal mula peradaban suku Maya dan Inka. Setelah air surut, umat manusia yang tersisa bersatu, membangun kembali dunia dengan bimbingan para malaikat,
yang kembali turun untuk memulihkan tatanan. Di antaranya, sosok Osiris memainkan peran penting dalam membangkitkan kembali kehidupan di bumi. Ia mengatur ulang wilayah Hore di alam ether, membentuk sebuah sekolah spiritual bagi roh-roh yang terpapar energi negatif, dan melalui berbagai upaya berhasil menciptakan kembali peradaban yang damai dan tertib. Siklus semesta dan ramalan masa depan. Apakah kita siap menghadapi takdir? Salah satu aspek paling menarik dalam OASPI adalah penjelasan tentang siklus alam semesta yang menentukan nasib peradaban. Menurut naskah tersebut, bumi dan matahari tidaklah diam. Mereka berputar mengelilingi objek raksasa di alam semesta, membagi waktu menjadi siklus-siklus tertentu. Setiap siklus yang dibagi menjadi 1500 busur, arc, dengan durasi masing-masing 3000 tahun, menciptakan zona energi ether yang berbeda. Perubahan pada energi ini tidak hanya mempengaruhi iklim dan lingkungan, tetapi juga emosi, kesadaran, dan perkembangan spiritual umat manusia. Teori ini memberikan penjelasan mengapa peradaban selalu mengalami pola yang berulang. Awal kemajuan yang luar biasa, puncak kejayaan, dan akhirnya kehancuran yang menyisakan pertanyaan mendalam. Apakah bencana yang terjadi belakangan ini, seperti pandemi, konflik global, dan kekacauan alam, merupakan bagian dari siklus alam semesta yang masuk ke zona frekuensi rendah? Apakah pernyataan mantan pejabat CIA mengenai peristiwa besar di tahun 2027 merupakan peringatan tentang fase kritis berikutnya? Mungkin saja tanda-tanda tersebut merupakan sinyal dari takdir yang mengingatkan kita untuk mengambil keputusan sekarang, karena setiap pilihan akan menentukan arah peradaban masa depan. Pesan dari masa lalu, ramalan sebagai sinyal perubahan kesadaran. Ramalan bukanlah naskah takdir yang kaku, melainkan pesan-pesan yang disampaikan oleh diri kita di masa depan kepada diri kita di masa kini. Seperti yang pernah diungkapkan oleh beberapa tokoh intelektual, OASPI menyajikan gambaran bahwa setiap peristiwa, baik bencana ataupun kebangkitan, merupakan bagian dari ritme semesta yang telah ditetapkan. Ini bukan sekadar mitos atau fiksi, melainkan pengamatan mendalam atas siklus alami yang mengatur perubahan peradaban, iklim, dan bahkan spiritualitas manusia. Setiap peradaban, dari yang kuno hingga yang modern, telah mengalami fase kebangkitan dan keruntuhan. Dari kisah penciptaan, kehancuran, hingga penyelamatan melalui bahtera, semua itu menyeratkan bahwa manusia selalu diberikan kesempatan kedua. Pesan utamanya adalah agar kita senantiasa bersiap, meningkatkan kesadaran spiritual, dan membuat pilihan yang bijak agar bisa bertahan dan berkembang di tengah pergolakan zaman. Kesimpulan, siapkah kita menatap masa depan? Dalam era ketidakpastian yang kian mendekat, pertanyaan yang paling mendasar adalah, apakah kita siap menghadapi takdir yang telah ditulis oleh irama semesta? Persiapan bukan hanya soal material atau teknologi, melainkan juga soal kesiapan mental dan spiritual. Pesan ramalan-ramalan kuno mengingatkan bahwa meski peristiwa besar mungkin telah terprediksi, kebangkitan peradaban selalu bergantung pada pilihan dan kesadaran umat manusia. Saat tanda-tanda peristiwa besar mulai mengemuka, mulai dari pengakuan fenomena UFO hingga peringatan mantan pejabat CIA, kita dihadapkan pada pilihan penting. Apakah kita akan terus terjebak dalam pola kehancuran yang berulang, atau kita mengambil langkah untuk meningkatkan kesadaran, bekerja sama, dan menciptakan peradaban baru yang lebih damai dan beradab? Masa depan tidaklah semata ramalan, melainkan hasil dari keputusan yang kita buat hari ini. Di tengah gelombang perubahan global dan kosmik, satu hal yang pasti, waktu semakin menipis. Setiap detik yang berlalu adalah sinyal bahwa perubahan besar sudah di depan mata. Persiapkan diri, perkuat jiwa,
dan bangun peradaban yang mampu mengatasi segala tantangan, karena takdir umat manusia terletak pada tangan kita sendiri. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.